Nah, ini satu lagi nih. Lulurnya. Rasanya sendiri ya di mulut seperti kayak ada anggur-anggurnya. Cantiknya Nusantara adalah ungkapan luas yang tak hanya ditujukan kepada alam di bumi Indonesia. Akan tetapi ada juga kecantikan khas Indonesia yang melekat pada kaum perempuan dari Nusantara. Saya kembali lagi nih ke Semongkat Batu Lantai. Nah sekarang ini sama ibu-ibu kita nih isunya adalah kecantikan. Nah ini nih bedak dingin ini diambilnya ternyata tidak jauh dari dusun ini. Semuanya dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan di sini ya Bu? Iya. Dan memang ini resepnya sudah dari zaman dulu. Nah penasaran kan apa aja sih resep-resep rahasia dari bedak dingin ini atau pupur dari akar-akaran hutan? Habis ini kita cari bahannya. Sudah rapi? Sudah. Oh baskom? Yuk. Oh itu? Ya. Rasa penasaran membawa perjalanan saya kali ini untuk melihat bagaimana rahasia kecantikan tradisional ala wanita Indonesia. Salah satunya di wilayah Semongkat, Pulau Lombok. Pencarian ramuan bahan kecantikan ala Semongkat cukup diambil dari kebun. Namun, rupanya definisi kebun yang saya pahami berbeda dengan yang ada di sini. Rupanya kebun bagi warga Semongkat adalah wilayah perbatasan antara pemukiman warga dengan kawasan hutan. Tak heran, rute menuju area kebun kali ini benar-benar sangat sulit untuk dilintasi. Beruntung kami pergi secara berkelompok. Ini? Iya, ini Mbak. Kayaknya sama aja dengan batang pohon yang tadi kita banyak lihat di bawah. Cuma lain namanya itu. Sama pohon. Kita anu dulu Mbak. Allah, Kita kasih pergi dulu. Ya. Mari Mbak, mulai dah Mbak. Bangkap Bote. Bangkap Bote. Astagfirullahaladzim. Bangkap Bote. Oke. Nah, ini nambah. salah satu bahan untuk bikin bedak pupur itu kulit Bangkap Bote ini. Ini tuh ada buahnya nggak sih Bu pohonnya? Ada sih Mbak. Kayak apa? Kayak anu itu kayak ada kesela namanya kayak kesela itu nih. Oh. Panjang buahnya. Nah, ini kita sudah kupas ini seperti ini. Harus kita pakai tanah, taruh tanah supaya bisa tumbuh kulitnya lagi seperti ini. Ini kan bekas tahun dulu ini, Mbak. Regenerasi secara alami. Begini juga, Mbak. Nah, bisa tumbuh lagi kulitnya. Tanaman Bangka Ponte ini tak perlu proses rumit seperti uji kimia. Kulit kayu yang dikumpulkan hanya dicacah, kemudian akan dijadikan salah satu bahan dasar pembuatan bedak dingin tradisional ala Semongkat. Hanya tanaman tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk kecantikan. Pengetahuan tentang jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan baku ramuan tradisional telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah, ini pohon mangga belida. Nah, tadi saya tanya sama ibu mangga belida itu seperti apa? Katanya mangganya kecil-kecil dan warna dagingnya itu merah kemerah-merahan. Seperti mangga madu. Bener? Kayak mangga madu ya? Iya. Nah, yang diambil ini kulit batangnya. Dan baunya manis. Nah, ini memang bergetah sih, makanya harus kita cuci bersih dulu, baru nanti dijemur sampai kering, baru bisa kita proses. Nah, tadi sekalian juga ngambil pewanginya, melati. Nah, sudah cukup ya Bu bahannya ya? Iya. Cukup ini ya. Ada beberapa yang memang sudah kita ambil sebelumnya juga, sudah dipersiapin. Karena sudah mau hujan nih. Ada baiknya kita langsung ya Bu? Daripada kita kuyup nih. Oke, mari. Kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Yuk. Setelah semua bahan didapat, proses pertama adalah pencucian. Kulit kayu dicuci bersih hingga terbebas dari tanah yang menempel. Kemudian selanjutnya, kulit kayu lalu dicincang kecil-kecil untuk mempermudah proses penghalusan.
Di Desa Semongkat, tak hanya bahan yang masih alami, namun sebagian besar alat dan cara pembuatan ramuan kecantikan juga masih bersifat tradisional. Tadi yang kecil-kecil mana? Udah di situ ya, Iya. ditumbuk ya. Kalau yang gede-gede gini nggak perlu. Nah, jadi memang bunga itu sendiri kan mempunyai efek afrodisiak. Nah, jadi memang lazim sekali dipakai untuk bahan campuran kalau misalnya pembuatan kosmetik. Nah, ini lihat yang sudah ditumbuk. Saya ambil boleh ya, Bu? Dikit. Iya. Ini kulit pohon, tapi kenapa seperti ayam suwir ya? Nah, prosesnya itu tadi kan setelah dia dicincang, ditumbuk halus begini, sebetulnya harus dijemur. Tapi berhubung hujan, berarti disimpan dulu dong. Disimpan dulu ini ya. Enggak, sih selalu simpan tempat kita taruh di. Oh, taruh di dalam rumah begini aja, Ya, nggak bisa angin-angin dijemur. itu. Oke. Baik, diangin-anginkan, tapi yang pasti akan makan proses jauh lebih lama untuk Iya. kering. Nanti setelah dia sudah mulai agak mengering, itu ditumbuk lagi. Ulang-ulang begitu terus sampai hasilnya. Tadi, Bu, seperti bubuk begini, halus begini. Di masa modern saat ini, begitu marak produk kosmetik berbahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Namun, ini bukan persoalan bagi kaum wanita di Semongkat. Ramuan jamu kecantikan berbahan alami ini tetap menjadi primadona untuk digunakan kapanpun dan dimanapun oleh mereka. Tak heran, karena khasiatnya telah teruji sejak zaman orang tua mereka. Nah, ini kan karena memang untuk kecantikan, jadi secara tampilan estetikanya cakep ya. Tapi yang terakhir ini saya rada-rada jangan khawatir. Nah, karena Semongkat ini memang penghasil madu, jadi dipakailah polen. Ya, Bu. Ya. Polen ini adalah jadi kalau dari sarang lebah itu ada polennya, ada propolisnya, ada madunya. Nah, ini dipakai juga karena memang madu juga biasanya lazim dipakai untuk alat-alat kecantikan juga. Nah, kita mau jemur ini. Ya. Nah, sambil ada mau minum jamu kan nih pas hujan-hujan begini. Kasih anget-anget badan. Khasiat bedak dingin tradisional ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sunblock atau tabir surya. Dengan membalurkannya ke bagian kulit, bedak dingin mampu menangkal sengatan cahaya dan panas matahari. Tak heran jika pada akhirnya para ibu sering menggunakannya di sela-sela aktivitas luar ruang seperti saat mereka sedang berkebun. Tak hanya bedak dingin, jamu dari akar dan batang juga menjadi konsentrasi yang terus dikembangkan. Termasuk lulur unik yang berasal dari bahan sirih dan kapur. Nah, ini satu lagi nih, Lulur. lulurnya. Lulurnya ini tadi ya itu lihat kan kalau misalnya dikasih jeruk itu langsung berubah warnanya dan efeknya dingin. Bu, ini kayaknya harus sebadan-badan. Iya. Harus sampai belakang-belakang sini. Ya, sebenarnya. Sebenarnya ya. Oke, nanti kita lanjut di dalam. Ya. Tapi yang pasti kalau untuk menjaga kecantikan itu sepertinya jadi satu hype buat perempuan di mana aja, umur berapa saja. Ya. Kecantikan itu memang dari dalam, tapi yang paling penting bagaimana kita merawatnya. Nah, kalau misalnya perempuan-perempuan di Semongkat yang cantik-cantik ini seperti ini dan lulurnya begini. Keren ya? Biar apa, Bu? Biar nggak ada madu tiga. Iya. Biar tidak dimadu katanya. Ya, alasan sederhana tapi keren. Iya. Wow, putih.